Video ini disponsori oleh Table Toys. Hello guys, hari ini gue bakal nge-review Mission Red Planet Second Edition dari Fantasy Flight Games, desainer Bruno Faidutti dan Bruno Cathala, dengan artwork baru dan beberapa fitur tambahan. Game untuk 2-6 pemain usia 14 tahun ke atas, durasi mainnya sekitar 45-90 menit. Langsung aja kita lihat yuk apa yang ada di dalam boxnya. Ada rulebook dalam bahasa Inggris, ada sejumlah kartu, ada token-token bahan, ada banyak sekali miniatur astronot, dan di bawahnya masih ada kepingan-kepingan buat game boardnya. Udah, mari kita lanjut ke cara mainnya. Untuk setup, pasang keempat keping gameboard menjadi satu planet Mars seperti ini dan taruh di tengah area permainan dengan tile Phobos dan memorial ini di dekatnya. Ambil sejumlah tile dock sesuai jumlah pemain. Ambil contoh kita main berempat, pastikan di antaranya ada satu tile awal dan satu tile akhir ini. Pasang semuanya menjadi satu launchpad dan taruh di dekat Mars. Lalu kembalikan tile-tile dock sisanya ke box. Bentuk suplai token destinasi dan poin yang terbagi menjadi 3 jenis beserta kartu misi Ice Monopoly ini di area yang mudah dijangkau. Kocok kartu-kartu roket ini lalu buka satu kartu di atas setiap dock seperti ini. Jika ada kartu tanda tanya muncul, segera ganti dengan kartu baru. Lalu jika tidak ada roket yang menuju ke Phobos, pasang token destinasi Phobos ini di roket terkanan. Taruh sisa kartu roket lainnya membentuk satu deck tertutup di dekat launchpad. Berikan setiap pemain satu set berisi 9 kartu kru untuk dipegang di tangan dan 22 astronot dari satu warna pilihan mereka. Kembaliin set-set yang gak kepake ke dalam box. Ambil satu astronot dari setiap pemain, lalu secara acak taruh satu astronot di atas setiap roket di launchpad. Pemain dengan astronot di roket terkiri akan menjadi pemain pertama. Berikan round tracker ini kepadanya dengan jarum mengarah ke angka 1. Acak token-token resources ini dan taruh satu secara tertutup di Phobos dan ke-9 zona di Mars yang dipisahkan oleh garis-garis pembatas. Lalu taruh satu sisanya secara tertutup di dekat supply. Berikut 30 kartu event yang terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan bannernya. Misi, Discovery, dan Aksi. Kocok kartu-kartu misi dan bagikan 2 ke setiap pemain. Setelah melihat isinya, para pemain lalu memilih satu untuk disimpan secara tertutup di depannya dan satu lagi dikembaliin ke deck. Kita selalu boleh melihat isi kartu misi kita, tapi jangan sampai kelihatan sama para pemain lain. Kocok sisa kartu misi bersama kartu-kartu Discovery dan Aksi menjadi satu deck event tertutup ditaruh di dekat supply. Dan itulah setupnya. Kini permainan pun siap untuk dimulai. Tahun 1888, robot yang dikirim ke Mars memancarkan sinyal pertanda banyak material langka terkubur di bawah permukaan, yaitu Celerium dan Silvanite yang berpotensi menjadi sumber energi modern. Kita sebagai para pemimpin perusahaan tambang berambisi untuk mengeksploitasi planet merah ini dan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Permainan akan berlangsung selama 10 ronde, dan setiap ronde dibagi menjadi 4 step dimulai dengan step kru. Di saat bersamaan, semua pemain memilih satu kru dari tangan masing-masing untuk dimainkan secara tertutup di depan mereka. Kalau udah pada siap, kita akan lanjut ke step 2 yaitu step resolve. Pemain pertama menghitung mundur dimulai dari angka 9. Semua pemain yang mainin kru level 9 seperti tertera di bawah ini, kalau ada, akan membuka kartu mereka dan segera mengaktifkan efeknya. Abis itu lanjut ke angka 8. Semua pemain yang mainin kru level 8 buka kartu dan aktifin efeknya, dan begitu seterusnya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, sampai angka 1. Kalau ada lebih dari satu pemain yang memainkan kru dari level yang sama, maka diaktifkannya bergantian searah jarum jam dari pemain pertama. Semua kru mengizinkan kita untuk mengirim astronot kita ke roket, dan pemain yang mengirim astronot pertama ke roket tanda tanya akan segera memasang satu token destinasi pilihannya dari supply ke atas roket ini. Selain itu, begitu jumlah astronot di satu roket sama dengan kapasitasnya seperti tertera di sini, roketnya akan segera meluncur dan geser agak ke atas. Kita udah nggak bisa tambahin astronot lagi ke roket yang sudah meluncur. Seusai mengaktifkan kru kita, taruh kartunya di discard pile secara terbuka agak ke samping. Dan step resolve akan berakhir saat semua pemain sudah mengaktifkan kru yang mereka mainkan. Lalu kita akan masuk ke step 3 yaitu step launch. Semua roket yang telah meluncur, kalau ada, akan mendaratkan semua astronot di atasnya di zona yang tertera di roketnya atau di token destinasi yang terpasang. Jadi yang ini ke sini dan yang ini ke sini.
Jika di zona tujuan token resource-nya masih tertutup, segera buka untuk melihat material yang tersedia. Setelah itu, discard kartu-kartu roket yang telah mendarat secara terbuka ke samping deck roket. Kalau ada token destinasinya, itu dikembalikan ke supply dan isi dock-dock yang kosong dengan roket baru dari deck. Kalau sampai decknya habis, kocok ulang discard pile untuk membentuk deck baru. Setelah itu, kita akan lanjut ke step 4, yaitu step assign. Pemain yang paling terakhir mengaktifkan kru di step 2 tadi akan menjadi pemain pertama di ronde berikutnya. Berikan round tracker kepadanya, majukan jarumnya 1 angka, dan ronde baru pun siap untuk dimulai dari step kru lagi. Sekarang kita akan lihat kru-kru yang ada. Efek kru wajib diaktifkan sepenuhnya sesuai urutan yang tertulis, kecuali kalau tidak memungkinkan. Info penting, setiap kali kirim astronot itu selalu dari supply kita dan ke roket-roket di launchpad. Level 9 adalah recruiter. Kirim 1 astronot ke 1 roket, lalu ambil semua kru di diskapal kita kembali ke tangan sehingga bisa dimainkan lagi. Level 8 adalah explorer. Kirim 1 astronot ke 1 roket dan lakukan maksimal 3 aksi move dengan astronot-astronot kita di Mars. 1 move itu maksudnya dari 1 zona ke zona tepat di sebelahnya. Dan kita boleh gerakin astronot yang sama lebih dari 1 kali. Misalnya 1, 2, 3. Jika 1 astronot bergerak ke zona yang token resource-nya masih tertutup, segera buka. Level 7 itu scientist. Kirim 2 astronot ke 1 atau 2 roket berbeda, lalu entah intip isi dari 1 kartu discovery yang sudah terpasang atau ambil 1 kartu dari deck event. Kalau dapat kartu misi atau aksi, itu akan kita simpan secara tertutup di depan kita. Kartu discovery ini berbeda. Setelah melihat isinya, kita harus pasang secara tertutup di salah satu zona pinggiran luar Mars. Jadi nggak bisa di Phobos, Siritis Major, atau Valles Marineris, disisipkan sebagian di bawah zonanya seperti ini. Maksimal cuma boleh ada 1 kartu discovery di setiap zona, dan semua kartu event apapun jenisnya baru akan dibuka di akhir permainan. Kru level 6 adalah Secret Agent. Kirim total 2 astronot ke 2 roket berbeda, lalu luncurkan 1 roket di launchpad sekalipun kapasitasnya belum penuh. Level 5 itu Saboteur. Kirim 1 astronot ke 1 roket, lalu hancurkan 1 roket manapun. Boleh juga yang udah meluncur. Discard kartunya, dan semua astronot di atasnya terbuang ke Tal Memorial. Level 4 adalah Femme Fatale. Kirim 1 astronot ke 1 roket, lalu di 1 area yang ada minimal 1 astronot kita, buang 1 astronot milik lawan kita ke Tal Memorial diganti dengan 1 astronot dari supply kita. Area ini bisa di Phobos, zona manapun di Mars, roket di launchpad, atau bahkan roket yang sudah meluncur. Level 3 itu Travel Agent. Kirim 3 astronot ke 1 roket. Kalau nggak ada roket yang bisa menampung 3 astronot tambahan, abaikan efek ini sepenuhnya. Level 2 adalah Soldier. Kirim 1 astronot ke 1 roket dan bunuh 1 astronot manapun di zona luar Mars atau Phobos, dibuang ke Tal Memorial. Lalu pindahkan antara 1-3 astronot kita dari Phobos ke zona manapun di Mars. Boleh pencar-pencar kalau mau. Finally, level 1 itu Pilot. Kirim 2 astronot ke 1 atau 2 roket berbeda, lalu pasang 1 token destinasi pilihan kita dari supply ke atas salah satu roket, entah yang di launchpad atau yang sudah meluncur. Kita juga bisa pasang token destinasi di atas token lain, jadi tujuannya dirubah lagi. Dan itulah efek dari semua kru yang ada. Kembali ke alur utama, di sepanjang permainan akan terjadi fase produksi 3 kali, ditandai dengan spot bulat-bulat ini. Di fase ini, setiap zona dengan token resource yang terbuka akan memproduksi sejumlah token point jenis tersebut dari supply sesuai jumlah titik di ikon produksinya. Jadi di akhir ronde kelima, kita bakal pasang 1 S di sini, 1 Celerium di sini, 1 S di sini, dan seterusnya. Nanti di akhir ronde 8 kita pasang 2 S di sini, 2 Celerium di sini, dan seterusnya karena ada 2 titik. Di fase produksi ketiga, guess what? Kita akan tambahkan 3 token poin yang bersesuaian di atas setiap zona karena 3 titik. Jadi semakin lama, poin yang diperebutkan di setiap zona semakin bagus. Setelah token poin baru ditambahkan, kita akan evaluasi setiap zona satu persatu termasuk Phobos. Pemain dengan astronot terbanyak di satu zona akan mendapatkan semua token poin yang ada di atasnya. Jadi pemain biru dapat S ini, pemain pink dapat Sylvanite ini.
Kalau terjadi seri, maka token-token yang ada akan dibagi sama rata ke para pemain seri. Sisanya kalau ada, akan dibiarkan di situ untuk diperebutkan di fase produksi berikutnya. Kalau nggak ada astronot di satu zona, token poinnya juga dibiarin di situ. Setelah semua zona dievaluasi, kita akan lanjut main seperti biasa memasuki ronde yang baru. Permainan akan segera selesai di akhir ronde ke-10. Kini, buka semua kartu Discovery yang terpasang di sekeliling Mars, lalu aktifkan semua kartu yang berikon atom ini. Dilanjutkan dengan semua kartu yang berikon titik 3, terus kita masuk ke fase produksi ketiga. Jadinya 3 token poin yang bersesuaian ditambahin ke setiap zona dan bagi-bagi hasil mengikuti aturan biasa. Kelebihan token poin akibat seri akan tertinggal, jadinya tidak ada yang dapat. Barulah setelah itu, semua kartu dengan ikon planet ini diaktifkan, memberikan poin bonus sesuai kriteria yang tertera. Ingat juga bahwa kartu aksi yang disimpan para pemain akan dibuka dan diaktifkan di sepanjang 3 step ini tergantung kondisi yang tertulis. Finally, semua pemain membuka semua kartu misi mereka dan mendapatkan poin jika kriterianya tercapai. Misalnya punya minimal 1 astronot di zona-zona tertera, astronot terbanyak di zona tertentu, minimal 1 astronot di semua zona, punya set token poin, astronot detail memorial, dan lain-lain. Jadi sumber poin kita adalah token-token poin hasil produksi, kartu misi kita, dan kartu Discovery. Sebagai penutup, pemain dengan token S terbanyak akan mendapatkan 9 poin. Kalau terjadi seri, 9 poin akan dibagi sama rata ke para pemain seri dibulatkan ke bawah. Pada akhirnya, pemain dengan total poin tertinggi yang akan menang. Kalau terjadi seri, pemain seri dengan jumlah token poin terbanyak yang akan menang. Kalau masih seri juga, menang bareng deh. Secara basic itulah cara mainnya. Khusus main berdua, ada tambahan aturan seperti tertulis di rulebook. Di sini ada juga klarifikasi dari semua kru dan detail lanjutan tentang kartu-kartu event. Having said so, itulah semua hal yang perlu kalian ketahui tentang Mission Red Planet 2nd Edition. Kalau sampai kalian ada yang bingung, rules yang kurang jelas, kalian boleh post di komen di bawah. Gua bakal jelaskan semaksimal mungkin. Ya, kiranya video ini bisa membantu dan menghibur kalian. Bye! Sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming!